Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi ini masih di hari yang sama, masih pakai baju yang sama. Tadi kita udah hunting. Rencananya kita mungkin akan mengambil satu partai, tapi nanti masih dipisahin dulu kan. Jadi kita sekarang jalan-jalan dulu ke kolam. Nah ini posisinya kolamnya ada di kolamnya Qualify sama Cimeri. Dan memang udah cukup lama ya kita nggak datang ke sini, udah sekitar 6 bulanan. Sebenarnya ada perkembangan apa yang sudah terjadi di kolam ini, kita mau lihat. Dan katanya sebulan lagi atau akhir bulan ya? Sebulan lagi atau akhir bulan kita udah bisa nih masukin ikan ke sini. Jadi kita langsung masuk aja sambil nanya Qualify. Nah ini dia kolamnya. Jadi selama 6 bulan nggak deh. Yuk kita masuk. Jadi kayaknya ya yang bener-bener kelihatan beda dari luar itu, yang paling kelihatan itu kolamnya semua udah dipagerin keliling. Jadi kita mau masuk aja sekarang, butuh akses nih sekarang. Kalau kita langsung datang ke sini nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa masuk. Nih, pengeng, tuh. Nah ini tempatnya. Dan kayaknya got tempat, bukan got ini ya, penampungan airnya ya. Ini. Pembuangan. Oh pembuangan. Pembuangan airnya udah aktif ya, jadi sekarang ya. Nah, gimana nanti kita tanya-tanya sama Qualify selama 6 bulan ini kurang lebih apa aja yang berubah. Terus kenapa sekarang udah dikatakan siap dan segala macamnya. Kita akan tanya. Nah, keseharian dia juga sebagai seorang peternak kurang lebih kayak apa sih? Karena bingung juga, kadang-kadang kita jago pelihara ikan di akuarium, jago grooming dan segala macamnya, tapi belum tentu ngerti tentang hal-hal yang berbau-bau dengan kolam ini. Begininya nomor 1 Fungsi dong, pegang dong. Begini apa sih? Nah, Qualify kan kalau misalnya ini 6 bulan udah nggak dikunjungin, kira-kira apa aja sih yang terjadi di sini? Kenapa waktu itu rencananya kan kita Desember udah mulai masuk ikan, dan memang sebelumnya udah ada ikan juga di sini kan beberapa. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk agak mundur sedikit gitu? Oh iya. Boleh diceritain? Jadi kita ada sedikit perubahan di tentang posisi masuk airnya kok. Apa kita sambil jalan? Iya sambil jalan ya. Jadi posisi masuk airnya itu kemarin kita kan pakai pipa tanam. Jadi pipa tanam itu didorong sama pom yang gede kan. Dan kebetulan tidak cukup untuk pembagian air sampai ke belakang kok. Oh, jadi hanya sampai ke tengah atau ya, depan kali ya? Ya, jadi nggak sampai ke belakang. Jadi saat ini kita angkat pipanya, kita bikin jalur air kok. Oke. Jalur airnya supaya proses nanti pembagian air sampai ujung itu dapatnya kenceng. Oke. Karena kita tampung di tengah ini kok, sambil kita lihat. Jadi ya itu juga untuk pian kok yang penting kok. Samping kolam ini kan, supaya nanti begitu hujan airnya nggak masuk ke kolam kok, larinya ke pembuangan. Iya ini ya jalur airnya kok. Nanti dicor, udah dicor kan, mesin gede dorong ke ini kok, baru pembagiannya ke kolam. Rata. Ya rata. Oh, jadi kemarin kendalanya karena itu. Iya karena itu. Tapi apakah maksudnya secara fungsi kolam ini sebenarnya udah pada bisa dimasukin ikan? Udah bisa. Cuman pencapaian air yang depan 5 kolam kiri dan kanan itu cukup. Yang ke belakangnya nggak cukup kok. Nah kemarin kan kalau nggak salah udah ada ikan beberapa. Iya. Sekarang gimana tuh kabarnya? Itu masih ada ikannya Kita lihat kok. aja ya. Iya. Boleh ngasih ke sini? Iya boleh. Ikannya di kantong. Tapi ini tanahnya kayak tanah got nih di bawahnya ya? Lumpur ya ini kok? Oh enggak sih, Oh bukan ya? bukan.
Baunya bau tanah kok. Tuh ikan-ikannya masih ada. Yang super red di Super red di kolam yang kedua kok. yang ini udah kosong ya. Ada albino juga kok. Albino juga. Nah selama persiapan begini ada casualty nggak, ada kematian nggak tuh? Ada kemarin Siap. kemarin tuh pas ada perubahan air sebentar kan kok. Ada kejadian, ada yang mabuk ikannya kan. Tapi ada kita tolong, kita angkat ke fiber sama penanganannya ya. Ada jatuh korban tapi nggak banyak sih kok. Masih ada. Ini yang tadi dibawa, bawa dari rumah itu kok. Nah yang gede-gede itu mana kok? Ada di sini. Oh di sini. Iya di sini. Cuman nggak nampak ya kalau Iya, sore ya. sore nggak nampak. Soalnya albino. Iya. Nah biasanya kegiatan apa aja sih kok di kolam nih kalau dari pagi biasanya ke sini ngapain dulu, terus ngapain sampai bisa beranak, terus musim-musimnya kira-kira kapan gitu? Oh, kalau di kolam ini paginya sih siapin biasa pakannya dikeluarin dari freezer kalau misalnya bukan yang pakan yang hidup ya kok ya. Biasa dicairin, udah itu dipotong kalau misalnya kodoknya besar atau apa kan. Terus sorenya kalau nggak hujan biasa dikasih umpan. Terus sisa-sisanya sih kalau sekarang belum terlalu banyak ikannya, kerjaannya tuh perapian kolam kok. Oh. Ya kan? Jadi sebenarnya awalnya itu untuk kolam itu sebenarnya kasih makan di pagi hari, kasih makan di sore hari, sama kurasnya jaga parameter airnya dengan mengaliri itu. Iya, tapi untuk ikan di kolam di sore hari aja kok pakannya. Cuman kalau yang pakan yang hidup nggak perlu disiapin pagi hari gitu kan. Oke. Cukup dikasih aja kalau udah waktunya kan kok kan. Kalau misalnya yang fresh kan. Cuman kalau sekarang belum fokus ke isi ikan, masih perapian semuanya. Rata-rata perawatan sih kok. Nah tebak-tebakannya Koko nih kurang lebih kira-kira setelah rapi kayak gini, kita kan 1 bulan lagi mungkin akan masuk ikan. Ya. Dan mungkin semuanya udah mulai rapi-rapi. Kira-kira nih berapa lama nih yang babe yang di atas bakal kasih kita? Oh gitu ya. Ada Tapi yang kalau cepatnya berapa, yang terlamanya berapa? Kalau mukjizat ya, kalau ngomong mukjizat Mukjizat. bisa aja sebulan udah ada yang udah kabar baik kok. Kalau mukjizat itu pun ikannya sudah harus cukup mateng, ya kan. Dan kalau kita pernah coba nih turunin ke sini, bahkan udah ada yang muter-muter kok, tapi belum kita pisah-pisahin. Oh udah sempet pairing namanya. Ya. Jadi, itu pacaran ya teman-teman. Udah Cuma pacaran. jadi kalau arwana jantan sama betina pacaran tuh dia muter-muter berdua. Ya benar. Tapi kalau udah muter-muter ngikir-ngikir Iya. itu dia kuat telurnya. Kalau telurnya, tapi belum kita pisah-pisahin sih, masih gabung-gabung karena untuk air yang belum lancar nih kok, kita fokusnya 1-2 kolam ini. Ya, yang penuhnya kayak gitu tuh keluar airnya kok. Airnya sekarang udah dialirin kayak Jadi harus kenceng. Jadi bikin bak udah tinggi kok, pasang elbow, semuanya Harus dapat. kayak gitu Iya, pokoknya. harus gitu. Jadi aman kok, misalnya hujan juga aman, semuanya aman gitu. Jadi kalau misalnya hujan, supaya air hujan yang masuk itu tidak lebih banyak daripada air yang parameternya sama atau Ya. penampungannya. Ya, dan didorong kan kok. Makanya harus dibikin seperti ini. Ya, didorong dan pembuangannya di ujung kok. Nah, itu kan. Keren. Nah hari ini juga katanya kita agak laki, kita bakal ngelihat salah satu indukan silva albinonya panen. Jadi kita langsung ke tempat panennya aja. Yuk, sip. Berapa? 25. Nah tadi udah tanya-tanya sedikit, sekarang kita menjelajah sedikit. Kepinginnya harapan kedepannya di sini pasti dong kita bisa melestarikan ikan endemik Indonesia ini, terus kita bisa masing-masing memajukan juga industri ini gitu loh. Cuman untuk saat ini untuk punya tanah segede gini kayaknya belum bisa. Jadi sekarang kita pelajarin dulu. Jadi ini ternyata teman-teman kalau kolam di sini tuh ada yang bagian dalamnya, ada yang bagian bibirnya, sama ada yang di atas itu loh permukaannya. Jadi kayaknya itu yang bibirnya itu nanti akan dipakai untuk lahan kita pas mau panen ikan tuh nanti berdirinya di sini. Nah, tapi apakah nanti ikannya kayaknya lebih suka main di tengah-tengah gitu kan, karena lebih dalam dan segala macamnya. Nah, ini sih keren banget kolamnya ya, makin lama makin terlihat siap ya. Jadi
Yang tadi dibilang sama Koliven itu kenapa ditunda? Karena air ini kan warnanya kayak seperti air sungai ya, agak kecoklatan. Nah, waktu belum siap biasanya pas air hujan datang, air ini jadi bening tiba-tiba. Jadi kalau air hujannya masuk lebih banyak dan air sungainya nggak cukup sama debitnya, parameternya berubah banyak banget. Nah, teman-teman kan tahu kalau di rumah ada ikan kesayangan kita yang parameternya berubah banyak tiba-tiba tuh langsung bisa tergeletak dan mati akhirnya. Ya pokoknya teman-teman tungguin aja, kita saat akhir bulan ini akan masukin induk. Yang pertama kayak masukin adalah si Tres Aquatic. Nah, kita langsung ke kolam satunya untuk panen ya. Iya, nggak ada temennya nih, sendiri tuh. Nih ada bapaknya tuh. Sekarang kita lagi mau nyebrang nih ke kolam yang satunya, ke tempat lokasi panen. Sorry ya kalau agak nggak jelas gini gambarnya, footage-nya. Sorry. Nih kita naik sampan. Hati-hati ya, licin ya. Jangan injak talinya ya. Beginilah. Nggak ada di kota. Kalian makanya kesini dulu. Mending gue rekam. Nggak usah. Ini POV, point of view. Nih dari apa yang mata gua lihat, kalian bisa lihat juga. Bersama turis-turis cantik. Koliven lagi mundur sekarang. Mundur dulu guys. Mundur dulu. Nah ini namanya Pertama kali ya. Sungai apa namanya? Sungai apa namanya? Kapuas. Kalau jalurnya sih sama Sungai Kapuas, cuman ini di Sungai Asam. Oh. Desa Sungai Asam. Bentar lagi kita sampai guys ke tempatnya. Nah, bekerja. Tempatnya nih. Seru nggak sih guys? Hari ini kita nggak ke hulu tapi berasa di hulu, dikasih sedikit experience, dikasih sedikit rasa hulu hari ini kita. Taste of Hulu. Wih, ada spread. Lolos nggak deh. Masuk nih ke gudang. Apa? Bukan gudang, apa sih namanya, tempat parkir mobil? Parkiran. Kandang. Garasi. Iya benar nih, garasi. Ini garasi nih. Garasinya Sampian. Turun. Ya turun guys. Ya. Berhasil. Gila, ini pala lebih gede lagi kolamnya dan udah jadi. Kalau ditebak-tebak sih kayaknya ini jalur pembuangannya ya. Kalau lihat dari kolam yang tadi. Pasti masuk ke sini. Jadi kita udah sampai. Nah ini saking gedenya farmnya, kayaknya kalau Koliven mau naik motor nih. Emang gede banget kok sampai naik motor. Emang gede banget farmnya. Hah? Berapa hektar nih? Kita jalan kaki lah yuk. Ya jalan kaki biar kurusan dikit guys. Buka. Kita jebol. Nggak bisa dibuka ternyata guys. Apa yang sembuhin? Kok di sini kok? Oh ya sana. Jadi kita muter ya. Ya ginilah kalau di Pontianak bisa sedikit olahraga dikit. Kalau di Jakarta kan jarang nih jalan kayak begini. Kita jalan, tanahnya ini mungkin berapa hektar kali ini? 10 hektar mungkin. Jadi kita muterin dulu nih sampai ke tempatnya.
Nah ini kayaknya kalau dilihat dari fungsinya, kayaknya kolam yang gede banget ini itu adalah kolam tampungannya tadi. Nah kalau di tempatnya Coliven, begitu masuk kan juga ada kolam tampungan air. Nah kalau kita lihat tampungan air di farm ini segini gede, berarti teman-teman bisa bayangin sendiri kurang lebih gedenya farm ini berapa meter, berapa hektar. Nah ini kan agak berisik ya guys, tapi ini semoga teman-teman bisa denger. Itu masih pompa untuk ngalirin air yang dari tampungan tadi ke masing-masing kolam. Makanya kan Coliven tadi bener-bener bikin bagus supaya flow-nya semua lancar semua. Nah hari ini tuh sebenarnya ada beberapa SR yang udah ngerem, cuman belum cukup umur untuk dipanen. Jadi hari ini kita dapat food test lagi untuk panen silver albino. Nah kita ingin tahu di Pontianak sama di Cianjur atau sama di tempat lain ada bedanya nggak sih cara panennya atau jumlah panennya berapa atau ada apa yang beda, kita mau lihat lah. Walaupun memang berkali-kali kita udah pernah panen SR albino ini, silver albino ini, cuman di sini kan di Pontianak kita belum pernah. Oke, nah kita mesti menyeberangi ini dan kita langsung ke acara panennya. Dan kita panen, jangan makan aja. Narik dulu. Hah? Narik, belum tarik. Oh jadi mau ditarik dulu. Gimana nih step-stepnya? Coba dong tolong dijelasin lagi. Kan banyak orang yang di penonton di rumah nih kagak tahu gimana nih cara step-stepnya. Jadi cara panen arwana ini harus dari satu sisi pakai jaring tarik ke sisi sana. Oke. Terus kecil ruang geraknya ya. Berarti sebenarnya caranya sama kayak yang saya di Cianjur udah mulai bener nih. Ya. Itu nggak beda berarti. Sama gitu ya kok. Ya. Jadi kalau udah sempit tempatnya baru gampang dikerjain kok. Nah kita kira-kira hari ini panen berapa nih di sini? Ada berapa yang ngerem nih kok? Satu kok. Oh satu. Biasa satu kolam diisi berapa ini? Ini luasnya berapa? Kayaknya agak beda ya. Kalau kolam ini sama kolam Cianjur agak berbeda. Ini lebih gede kayaknya. 12 kali 30 kok ini. 360 meter. Isinya ada berapa albino kok? Yang di sini 17. 17. Nah, biasanya albino itu bisa panennya berapa ratus ekor nih paling banyak di sini? Pernah sekali mulut? 155. 155 ekor. Ya. Hah? Ya, pernah terjadi kok. Itu diremnya sampai di perut. Sampai di lehernya kok. Di rahangnya, rahang bawahnya. Kita lihat ya hari ini. Kira-kira dapat berapa? Semoga dapat banyak ya. Ganjil genap. Di atas 100, di bawah 100. Coba. Hah? Jadi bandarnya berapa? Bandarnya pegang. bandar 97 ya. Jadi aku pilih angka cakep ya. Yang bener yang mendekati dapat ini kaos. Iya. Iya, dapat kaos. Kaosnya keren juga nih, boleh dijelasin. Tebak-tebak berhadiah namanya ya kok ya. Jadi aku tebakannya 108. Aku 120. Anjir. Optimis. Tapi memang silver itu selalu di atas 100 atau kayak sering juga di bawah 100? Ada juga kok, sering juga. Cuman kalau ada juga yang 100 lebih kan. Jadi terkadang kalau hitung rata 90, 100, 90, 100 kok. Soalnya di kolam kita baru berhasil menghasilkan kurang lebih setiap kali itu 50 gitu kok. Oh ada satu yang beda nih. Nih cara jaringnya nih. Kita nggak ada ini. Jadi biasanya kalau kita tuh ada orang yang di tengah yang narik. Oh yang tengah ya. Ini nggak perlu pakai orang tengah kan? Pakai ini ya. Jadi bedanya gitu. Terus tadi ada panen juga tuh yang ujung sana punya koas yang itu 100 lebih kok. Oh ya udah. 120 lebih. Nah yang saya bingung itu kenapa kolam segede ini cuma diisi 17 ekor. Biasanya kan silver harus padat banget. Kayak gini mungkin isi 50 gitu atau 30, 40. Ada reason khususnya nggak sih? Oh enggak sih kok. Enggak sih, ada yang isinya 20 lebih juga. Cuman pas kebetulan ini yang kolamnya belasan ekor kok. Oke. Udah, sekarang kita lihat guys panennya berapa. Dan kita juga mungkin bisa hunting indukan silver juga. Siapa tahu kita bisa ikut melestarikan ikan arwana ini. Ya, kita lihat berapa.
dicari yang mana yang ngerem susah banget, tapi kalau udah biasa ternyata gampang, tinggal diserok udah langsung. Apakah benar ikan ini yang ngeram? Sayang. Nah, itu dia keseruan hari ini. Kita udah mengupdate kolam-kolamnya Cimeri. Kita udah berhasil melihat fasilitas yang luar biasa banget ya. Ini kalau udah ditanya sebenarnya total kolam ini ada 68 kolam, dan tebak luasnya berapa? Luasnya adalah 10 hektar. Jadi tadi itu ikannya udah panen dan hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman. Jadi kita sih kepingin banget punya tempat kayak begini. Teman-teman ada saran nggak kira-kira kita mesti mulainya dari mana? Mulai gedein indukan, atau mulai beli tanah, atau mulai menggali, atau dan sebagainya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin terus petualangan saya hari ini di Pontianak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis dan bisa dipakai untuk mendukung saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.